namanya seorang muslim itu boleh mencari kebahagiaan, boleh banget. Nah tapi kadang-kadang kita suka nggak sadar nih Ustadz, udah dapat semuanya malah kita lalai karena tadi kata Ustadz bilang ya, kita terlalu fokus untuk mencari kesenangan dunia. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sebentar ya Ustadz, Aca nih kayaknya mau nelfon temen Aca dulu deh sebentar ya Ustadz ya. Lah, lagi nelpon siapa sih, Cah? Ya Allah. Oh, mau syukuran rumah baru. Oh, tapi terpaksa. Kenapa? Oh, disuruh mertua lo. Oh, yaudah deh. Ntar gue lagi orang gue lagi live, nelfon gue lagi. Syukuran? Bentar. Bagus tuh. Ustadz. Aduh, maaf banget. Jadi ini teman Aca nih baru punya rumah baru. Terus mau syukuran, tapi sebenarnya dia malas, nggak mau, terpaksa cuma gara-gara disuruh sama mertuanya doang. Setuju aku. Bagus mana? Iya bagus sih, tapi dia terpaksa. Emang kalau nggak bikin syukuran berarti artinya nggak bersyukur. Gitu Ustadz. Gimana sih sebenarnya? Tanda orang bersyukur itu harus bahagia. Makanya harus syukuran. Jadi harus syukuran. Nanti saya jelaskan ya. Sesaat setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana tentang syukuran rumah. Syukuran rumah atau pamer rumah ya. Nah itu dia nauzubillah min dzalik. Jamaah Islam itu indah, tetap di Islam itu indah. Jamaah alhamdulillah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang bahas tema yang sangat bagus sekali. Ini jadinya ngomong mepet-mepetnya ke bahagia. Karena bahagia sekali. Ya. Mentang-mentang rumahnya udah baru. Oh masya Bagus Allah. banget rumahnya ya. Ustadz Maulana kan yang baru. Aja dong. Oh masya Allah. Jamaah ini tema kita pada pagi hari ini bagus sekali, yaitu bahagia nggak harus mewah. Nah sebenarnya bener ya tadi kata Ustadz Maulana bahwa bahagia nggak harus mewah itu kita bisa lihat dari seorang anak kecil sebenarnya ya Ustadz ya. Kita bisa belajar loh bener-bener dari mereka itu, kita ngelihat bahagia itu sederhana mainin tisu ya, masya Allah. Iya, mainin tisu. Makanya dan kita juga Batu-batu dimainin. iya gitu aja kita udah seneng gitu nih Ustadz. Nah ini gimana dengan rumah baru nih ya kan Ustadz Maulana juga alhamdulillah rumahnya baru ya, masya Allah ya jamaah, ini informasi aja. Nah ini tuh harus ada syukuran atau gimana sih Ustadz? Apakah kalau kita nggak ngadain syukuran itu berarti tanda kita nggak bersyukur sama Allah? Nah itu gimana, mohon izin Ustadz. Makasih banyak Cah yang rumah baru. Luar biasa rumah barunya. Sasam juga rumah baru. Ustaz banyak aku belum pernah ke rumahnya. Gak pernah diajak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam surah Al-Waqiah kita bisa dapatkan ada 4 kekayaan. Ada 4 kekayaan yang nampak, ada 4 kekayaan yang tidak nampak. Kekayaan yang nampak itu, yang 4 itu rezeki anak, tanah, air, dan api. Anak itu siapa yang kasih kamu nutfah anak? Bal anta ya Rabb. Kemudian rezeki tanah, luar biasa tempat tinggal. Yang ketiga rezeki air, usaha. Dan yang keempat adalah rezeki api, yakni makanan. Yang siapa nyalain kompor di rumahmu, nyalain api, itu kebahagiaan, itu kekayaan. Dan ada 4 kekayaan tidak nampak. Apa itu? Wasabiqun as-sabiqun, orang yang pertama masuk surga. Dan yang kedua, 3 dan 4, Farahu warehanu wajannatun naim. Nah pertanyaan, apakah kalau ada punya rumah baru, apakah dirayakan atau dipamerkan? Nah itu. Menampakkan nikmat Allah dengan cara apa? 3. Syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati, melihat sesuatu yang kecil itu menjadi besar. Wah, melihat sesuatu yang kecil itu, yang sedikit itu jadi sesuatu yang besar. Dan sesuatu masalah yang besar dijadikan kecil. Itu kesyukuran. Syukur dengan hati. Kemudian syukur dengan lidah. Lisannya mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah. Oh nikmatnya Allah, bahagia. Dengan ucap sebut-sebut nikmat Allah. Siapa yang berdoa sebelum makan, maka berkah makanan. Tapi siapa yang memuji makanan, maka didoakan malaikat. Dan manusia akan membungkuskan dia kue itu. Wah enak sekali. Dibungkusin itu. Dan syukur hati, syukur lisan. Dan yang ketiga, syukur lewat perbuatan. Itulah undang orang syukuran.
makan bersama, itu adalah bentuk kesyukuran. Buka kafe baru, Aduh, Masya Allah, makasih ya. Jangan lupa main ya jemaah ya, ya di kafe Mineral baru, Cafe ya. datanglah ke sana. Itu namanya syukur. Apalagi memperlihatkan nikmat Allah. Allah itu suka kalau nikmat itu diperlihatkan, dipakai. Jangan diumpetin, diperlihatkan. Maka fungsikan nikmat itu sesuai fungsi penciptaannya. Sekali lagi, mensyukuri makanan, makan. Syukuri baju, pakai. Syukuri suami, taati. Syukuri istri, sayangi. Jangan salah baca. Ini yang di rumah salah ucap ini. Maka meraih keberkahan dengan cara apa? Memberikan nikmat yang kita rasakan kepada orang lain. Bagus kan rumahnya? Bagus. Kenapa kau lihat belum bagus? Aku pernah masuk ke dalamnya. Aku cuma lihat aja di itu Iya, ini tayangan orang ya. lagi Aku lihat, lagi wah, direncanakan. ada kolam berenangnya, ada ini. Kemudian toiletnya itu kalau kita di dalam lemari, kan kelihatan luar biasa itu. Jadi apa? Meraih berkat dengan ikut merasakan, karena ziyadatul khair. Tetap berkah itu menetap dan menyebar. Ya. Enak gak kuenya? Alhamdulillah. Enak. Kenapa? Karena dibagi. Ya, Masya Allah. Jadi Ustadz, ini syukur hati, syukur lisan. Jadi sebenarnya boleh memperlihatkan nikmat, tapi asal luruskan niat dulu ya Ustadz ya. Kita nih mau ngapain, mau berbagi kah, mau memberikan kebahagiaan kita juga kepada orang lain, atau jangan sampai niatnya jadi salah ya Ustadz ya. Lagi-lagi kita merayakan karena ingin berbagi bersama saudara-saudara kita atas rasa syukur kita. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Kasih. Ditunggu undangannya insya Allah ya Ustadz ya. Masya Allah. Ya lanjut nih Ustadz Bani. Nah, ini kan sesuai dengan tema kita ya. Bahagia itu nggak harus mewah nih. Tapi bagaimana untuk orang-orang yang memang secara finansial itu memang kekurangan gitu. Tapi gaya hidup menunjang nih untuk pengen bahagia dengan mengikuti lifestyle orang lain. Nah, akhirnya dia jadi nggak bersyukur. Akhirnya dikit-dikit ngeluh. Sampai dia nggak sadar bahwa sebenarnya dia udah punya kebahagiaan itu sendiri yang Allah berikan. Contoh anak-anak dan suami yang soleh dan lainnya. Nah, itu bagaimana Ustadz? Apakah itu wajar ya kalau mengeluh terus? Mohon izin, silakan Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Pak Aca dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Orang miskin melihat orang kaya, menganggap orang kaya Allah yang paling bahagia. Karena ketika dia mau menginginkan sesuatu, tinggal tunjuk, dia dapat itu. Orang kaya melihat orang miskin yang hidupnya sederhana, di situ ada kebahagiaan. Enak jadi orang miskin, gak banyak beban, gak mikirin cicilan A, B, C, D, F, G. Hidupnya tentram, aman, damai. Orang biasa melihat artis, enak jadi artis, bahagia jadi artis. Sekali posting 2.000, 10.000, 100.000 yang like. Dia posting, gak ada yang like, gak ada yang komen. Posting lagi, gak ada yang like lagi. Berkali-kali gak ada yang like, cuma dia sendiri dan anak istrinya yang dipaksa like. Masya Allah. Artis begitu juga melihat, enak jadi orang biasa, bisa makan di mana-mana, belanja tanpa harus khawatir dikerubungi oleh orang. Lebih bahagia jadi orang biasa. Begitu seterusnya. Lalu yang bahagia yang mana? Semuanya nggak ada yang bahagia. Ketika dia melihat orang lain lebih bahagia dari dirinya, lalu dia merasa kurang. Lalu bahagia itu apa? Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, Ustadz Maulana, juga Ustadz Syam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa bahagia, as-sa'adah itu adalah al-itmi'nan wan syirahus sadr. Ketika hati itu tenang dan lapang. Orang kaya dia akan bahagia dengan kekayaannya ketika hatinya lapang, mendapatkan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala dan dia bersyukur. Orang miskin pun akan bahagia ketika hatinya lapang, dia menerima takdirnya, dia menerima keadaannya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelapangan hati inilah sumber kebahagiaan kita di dunia. Itulah yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, Rabbi syrahli sadri. Itu yang pertama diminta, lapangkan dulu dadaku, tentramkan dulu hatiku, biar bahagia, tidak berat melaksanakan tugas. Kelapangan hati inilah yang menyebabkan Nabi Ayub alaihissalam tetap tersenyum bahagia meski kehilangan harta dan juga anak keturunannya. Kelapangan hati inilah yang membuat para sahabat mereka bisa tersenyum bahagia meskipun hidup serba kekurangan.
terusir dari kampung halaman, meninggalkan harta keluarga tercinta, tapi dia tetap tersenyum bahagia. Kenapa? Ininya lapang. Kelapangan dada inilah, kelapangan hati inilah yang membuat Kilabah atau Abu Kilabah bisa tersenyum bahagia setiap hari, tiap mengucapkan kalimat-kalimat syukur meskipun dia tidak memiliki mata dan kaki. Lumpuh dia, buta dia, tapi setiap hari alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kelapangan hati inilah yang membuat Sayyid Qutb bisa tersenyum bahagia dan bangga meskipun dia harus mati di tiang gantungan. Dan kelapangan hati inilah yang bisa membuat Buya Hamka meskipun raga fisiknya terpenjara, tapi dia tetap bahagia dengan melahirkan karya. Maka kalau kita bahagia dengan hati lapang, semua bisa kita nikmati dan kita bisa bahagia di situ. Seperti anak kecil tadi, dia nggak ada beban, ininya lapang. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sejatinya tidak menciptakan kita miskin, nggak ada yang miskin diciptakan oleh Allah. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah kalau tidak menjadikan kita kaya, maka cukup. Maka tidak ada orang miskin kecuali dia yang selalu merasa kurang dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ini kaya. Hasrat dan juga syahwatlah yang membuat kita selalu merasa miskin dan kekurangan. Dunia ini luas, tapi hati kita yang menjadikannya sempit. Kebahagiaan itu mudah kita raih, tapi ambisilah yang membuat kita merasa sulit mendapatkan kebahagiaan. Ayo, lapangkan dada kita, Allah akan membahagiakan hidup kita insya Allah. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin.